البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan ayat kursi, yaitu ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan masuki ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-256, yaitu mengenai keadaan sempurnanya agama Islam ini, atau termasuk daripada kesempurnaan agama Islam ini tidak ada paksaan dalam agama. Dalam artian ayat ini yang akan kita baca nanti sebenarnya turun kepada ahlu kitab, orang kufar yang tinggal di barakallahu fikum negeri kaum muslimin, dalam keadaan mereka tidak dipaksa untuk menganut agama Islam selama mereka membayar jizyah, yaitu semacam pajak atau yang semisalnya. Ayat ini berkaitan masalah hal tersebut. Walaupun para ulama berselisih pendapat mengenai ayat ini, ada yang mengatakan sudah dimansukh, sudah dihapus dan semisalnya. Namun sebagaimana disebutkan oleh al-mufassirun di sini nanti yang akan kita baca, bahwasanya tidak perlu dipaksa orang yang tidak mau menganut agama Islam, yang mereka dari kalangan ahlu kitab atau orang kufar yang tinggal di negeri kaum muslimin, selama mereka mau membayar jizyah, yaitu semacam pajak. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini, Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Ayat yang mulia ini, barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini, karena agama Islam agama yang sempurna, tidak ada duanya, barakallahu fikum. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmat untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Siapapun orangnya kalau menganut agama selain agama Islam, amalannya walaupun sebesar apapun amalannya berupa kebaikan, setinggi apapun amalannya berupa kebaikan, sedalam apapun amalannya berupa kebaikan, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selama agamanya bukan agama Islam. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya sedikit pun, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi agama Islam agama yang satu-satunya, tidak ada duanya, agama yang sempurna, menyempurnakan 6 syariat-syariat sebelumnya, dan juga agama yang barakallahu fikum hafizakumullah, pemeluknya adalah orang-orang yang dijamin dengan keberuntungan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini, qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah nampak, sungguh telah jelas dan gamblang petunjuk daripada kesesatan. Maksudnya al-haq dan juga kebenaran semakin nampak. Barakallahu fikum, semakin nyata dan juga jelas di hadapan kebatilan tersebut. Karena yang namanya al-haq sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan.
yang mana yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Kebatilan pasti akan hancur. Barakallahu fikum. Na'am. Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Nah, bahkan kami barakallahu fikum lemparkan al-haq itu di atas kebatilan. Akhirnya tiba-tiba kebatilan pun hancur lebur. Dalam artian al-haq, barakallahu fikum hafizakumullah, kuat sekali kekuatannya. Sungguh telah nampak al-haq, sungguh telah nampak petunjuk di hadapan al-batil. Kita lihat di sini, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, maka barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dua ini, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, di dalam ayat yang sangat mulia ini terkandung dua rukun la ilaha illallah. Apa itu? An-nafyu wal isbat. Dua rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Kita lihat di sini, wa may yakfur bit-taghut, ini nafyu. Wa yu'min billah, isbat. Artinya barang siapa yang kufur, meninggalkan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, nafi, ya enggak? Wa yu'min billah, dan memurnikan beriman hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, isbat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah, la infisama laha, yang tidak akan ada putusnya. Wallahu samiul alim, dan Allah taala zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qala al-mufassirun asabahumullah, kita lihat tafsirannya. Likamali hadad dini wa tidahi ayatihi, dikarenakan kesempurnaan agama ini dan juga gamblangnya, jelasnya tanda-tanda kesempurnaan agama ini, la yuhtaju ilal ikrahi alaih, tidak dibutuhkan lagi untuk apa? Paksaan di dalamnya. Tidak ada paksaan lagi untuk memaksa orang menganut agama tersebut. Yang ada hanya mendakwahkan, membimbing, mengarahkan, mengajak. Perkara mereka terima atau tidak, itu hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Liman tuqbalu minhumul jizyah. Bagi siapa yang yang barakallahu fikum mau diterima, atau dalam artian menyerahkan di antara mereka jizyah, yaitu semacam barakallahu fikum pajak atau yang semisalnya. Karena ayat ini turun mengenai orang ahlu kitab yang barakallahu fikum tinggal bersama kaum muslimin. Yang mereka memang sudah tidak mau lagi, didakwai pun tidak mau dan semisalnya, tapi tetap mau tinggal di situ. Pada asalnya ketika mereka mau bayar denda atau istilahnya pajak dan semisalnya, itu jangan dipaksa lagi sudah. Waktu itu seperti itu keadaannya. Dan hingga saat ini pun kita tidak ada memaksa mereka, cuman mendoakan dengan hidayah agar mereka mendapat hidayah masuk ke dalam agama Islam. Adapun pemaksaan atau memaksa itu tidak ada. Fadalailu bayyinatun yattadih bihal haq minal batil. Maka dalail itu petunjuk atau tanda-tanda sangat jelas sekali yang semakin menjelaskan, semakin menampakkan barakallahu fikum al-haq daripada al-batil. Barakallahu fikum, karena yang namanya kebenaran barakallahu fikum itu walaupun satu orang yang mengatakan itu tetap benar. Yang namanya kebatilan walaupun sepakat seluruh penduduk muka bumi ini di atas kebatilan, tetap batil. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih dalam kitab Al-Hikam fi Ushulil Ahkam, beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahdun. Bahkan yang namanya kebenaran itu benar walaupun tidak ada seorang pun yang mengungkapkannya, enggak ada yang mengatakannya, tapi itu kebenaran tetap benar. Wal batilu batilun walau istama'a alaihi jami'u ahlil ard, atau semakna itu. Artinya yang namanya kebatilan itu batil walaupun seluruh penduduk muka bumi bersatu di atasnya. Banyak itu ya. Oleh karena itu kita barakallahu fikum dikenal atau disebutkan para ulama bahwasanya ahlus sunnah ahlul haq itu bukan dinilai atau dilihat dari mayornya, bukan pula minornya, maksudnya mayoritas minoritas. Tapi dilihat dari berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Satu, jamaah itu sebenarnya enggak harus banyak. Selama engkau berada di atas al-haq, mencocoki kebenaran, itulah jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Maksudnya ya, karena
seringnya yang mayoritas, yang kebanyakan itu seringnya barakallahu fikum dan kebanyakannya itu di atas kebatilan. Di atas apa? Kebatilan. Oleh karena itu jangan mengikuti mayoritas. Nah, mayoritas tapi di atas kebatilan jangan diikuti. Mayoritas kampung sini itu kalau habis orang meninggal dunia ada tahlilan. Mayoritas. Kita ngikuti mayoritas sini katanya. Kita ngikuti keadaan masyarakat yang ada di kampung katanya. Kita katakan apa? Jangan mengikuti mayoritas. Selama mayoritas itu di atas kebatilan jangan diikuti. Kenapa sesat? Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Artinya, jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nas dari Allah Subhanahu wa taala ini ya. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dzan, sangkaan, dugaan saja, enggak yakin. Dan tidaklah mereka kecuali berbohong. Oleh karena itu hati-hati ya, jangan tertipu dengan mayoritas. Wah, ini yang paling banyak ini berarti yang ahlus sunnah, yang sedikit cuman yang taklim 10 orang. Wah, itu berarti hizbiyun misalkan. Tidak, bukan dinilai dari situ ya. Dinilai dari berpegang teguhnya dengan apa? Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafil ummah. Naam. Jadi bukan banyak sedikitnya bukan jadi ukuran. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Syaukani rahmatullah alaih dalam Adab Talab beliau juga menyebutkan wa kullu man khalafas sunnah famahjujun biha. Naam. Maka setiap orang yang na'am barakallahu fikum dia menyelisih as-sunnah maka dia terhujai dengannya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Qalla aduduhum aw kasur atau semaknanya itu. Sedikit jumlahnya ataupun banyak. Nah, intinya yang menyelisih as-sunnah itu yang terkena hujah nanti. Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wal huda minad dalal, dan semakin nampak petunjuk daripada kesesatan, karena kesesatan tentunya lawannya adalah petunjuk. Faman yakfur bi kulli ma ubida min dunillah wa yu'min billah, maka barang siapa yang kufur atau meninggalkan seluruh apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad sabata wastaqama 'ala tariqati al-musla. Sungguh dia telah kokoh dan istiqamah di atas jalan yang kuat dan lurus. Wastamsaka minad din bi aqwa sababin lan qita'a lahu. Dan dia sungguh telah berpegang teguh dengan agama ini dengan sebab yang paling kuat yang tidak ada putus. Paham ya? Kalimat la ilaha illallah. Al-kufru bit taghut wa yu'min billah. Dua rukun la ilaha illallah di sini. An-nafyu wal isbat. Itu kuncinya barakallahu fikum. Jadi kalau ingin senantiasa berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, dua ini kuncinya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga al-kufru bit taghut. Mengkufuri, meninggalkan at-taghut. At-taghut definisi yang paling bagus adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam kitab beliau Salah satu usul atau al-usul salasah. Di akhir-akhir kitab itu matanya itu melihat sendiri makna taghut, yaitu ungkapan yang beliau nukilkan adalah ungkapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan, "Na'am barakallahu fikum, kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'." Itu definisi taghut adalah kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Artinya segala sesuatu yang bisa membuat seorang hamba melampaui batas, baik sesuatu yang disembah atau sesuatu yang diikuti atau sesuatu yang taati. Kalau bikin seorang hamba melampaui batas, itu dikatakan taghut. Kemudian sebutkan para ulama dan juga penjelasan Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih. Maknanya adalah orang yang disembah kemudian dia ridha. Orang yang diikuti selain Allah dia ridha. Orang yang ditaati selain Allah dia ridha itu. Kalau enggak ridha bukan taghut. Apa maksudnya? Misalkan kita barakallahu fikum walhamdulillah ahlus sunnah berjenggot berjubah, kemudian ada orang awam yang ngikutin kita. Ngikutin kita dalam artian pengen minta barokah, kita jalan diikuti jalan kita, dan misalnya kita enggak ridha, kita bukan taghut. Paham ya? Kita bukan taghut. Tapi kalau kita mengatakan ayo sembah aku misalkan, ridha berarti kan taghut. Hati-hati itu ya. Itu makna yang sangat bagus. Walaupun sebagian mereka mengglobalkan intinya seluruh yang disembah selain Allah Ta'ala taghut itu juga masuk juga.
Oleh karena itu hati-hati. Naam, taghut itu jamaknya tauhid. Nah, dan ru'usut tauhid, pemimpin-pemimpin taghut itu ada 5. Yang paling besar itu iblis laknatullah alaih. Paham ya? Kalau mau lihat panjang lebarnya biar enggak memakan waktu, bisa dilihat dalam kitab Al-Usul Salasah, matanya itu di akhir-akhir masalah taghut itu. Wa ru'usum khamsah, dan kepala-kepala taghut itu ada 5. Dan yang paling besar iblis laknatullah alaih. Naam itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wallahu sami'un li aqwali ibadihi, dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar terhadap ucapan-ucapan hambanya, alimun bi niyatihim wa af'alihim, zat yang mengetahui tentang niat-niat mereka dan juga perbuatan-perbuatan mereka, wa sayujazihim 'ala dzalik, dan niscaya mereka semuanya para hamba akan dibalasi terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Ini mengenai apa? Agama Islam agama yang sempurna, tidak ada paksaan di dalamnya. Tidak pula barakallahu fikum agama yang dikenal dengan agama anarkis, kekerasan dan misalnya. Oleh karena itu orang-orang kufar ketika menilai atau menjuluki ahlus sunnah atau menjuluki kaum muslimin itu agama teroris dan misalnya nggak benar. Ya barakallahu fikum, agama teroris, agama yang anarkis, yang keras dan misalnya, bom sana bom sini. Paham ya? Kesalahan salah satu individu atau kelompok tertentu langsung dipukul rata semuanya. Itu keliru. Paham ya? Adapun kelompok-kelompok sesat dari kalangan Khawarij, barakallahu fikum, atau dari kalangan yang dikenal dengan jaringan Al-Qaeda atau ISIS dan semisalnya, itu tidak melibatkan yang lainnya yang tidak bersalah. Paham ya? Dalam artian yang salah-salah gitu loh. Paham ya? Jangan sampai mengatakan semua agama Islam itu enggak bagus, itu agama teroris, agama yang suka ini dan itu. Allah musta'an. Karena mereka barakallahu fikum hafizakumullah intinya ingin menghancurkan agama Islam dengan bagaimanapun caranya. Tidak akan ridho kalau kita itu menganut agama Islam. Orang Yahud, orang Nasara enggak akan ridha. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguhnya orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepadamu wahai Muhammad hingga engkau mengikuti agama mereka. Allah musta'an. Jadi hati-hati ya, cuma tuduhan-tuduhan itu tidak perlu dipermasalahkan, yang penting bukan gitu ya. Kalau cuma tuduhan itu enggak jadi masalah. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran Khawarij, yang inginnya memberontak, kudeta, revolusi misalnya dihindari. Jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Enggak perlu ikut campur demonstrasi, enggak perlu. Paham ya? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memilihkan pemimpin yang jujur, adil, amanah, muslim dah. Enggak perlu andil ke sana kemari. Mau kemana nyoblos katanya? Nyoblos apa? Paham ya? Allahul musta'an. Enggak perlu barakallahu fikum. Pondok belajar Al-Qur'an Sunnah, hafal Al-Qur'an Sunnah, bismillah. Kalian enggak taat pemerintah. Benar, kita taat kepada pemerintah, bahkan wajib taat kepada pemerintah, perkara yang ma'ruf. Selesai urusan. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Perlu diperhatikan, jangan sampai kita termakan oleh syubhat para dai yang semula istiqamah di atas Al-Qur'an Sunnah, dengan berjalannya waktu luntur sedikit demi sedikit karena UUD, ujung-ujungnya dunia atau duit. Paham ya? Hati-hati itu barakallahu fikum. Semula mengharamkan gambar nyawa secara mutlak kecuali KTP paspor, akhirnya lama-lama muncul dalam televisi, muncul dalam YouTube, alasannya fatwa ulama, fatwa Syekh Fulan, fatwa Syekh Alan. Dalilnya ada Ustaz. Ini fatwa Syekh Fulan, tanya dalilnya malah menunjukkan ke situ. Dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sudah selesai. Dulu mengharamkan, sekarang bolehkan. Aneh kan? Aneh. Jangan, hati-hati. Jangan sekolahkan anak kalian sekolah umum, nanti berbahaya. Berbau awamis katanya. Seperti orang awam, tapi sekarang malah ustadznya bikin sekolahan SDIT, TKIT, berubah drastis. Itu hati-hati. Itu menunjukkan apa? Kalau tidak, barakallahu fikum, berhati-hati, sangat berbahaya sekali dunia. Karena kalau sudah diformalkan, dibikin sekolahan-sekolahan seperti itu, pasti dan seringnya dan banyak menyaksikan dapat dana dari pemerintah. Paham ya? SDIT, TKIT misalnya, dana bos atau yang semisalnya, Allah alam enggak pernah ikut campur ya. Cuman itu fakta, realita. Paham ya? Biarkan mereka menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, diajarkan nama-nama para sahabat, para tabi'in, nama para imam. Bukan malah diajari nama artis, nama penyanyi. Hati-hati. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan. Karena harganya apa? Harganya sangat mahal sekali istiqomah itu. Enggak dijual di pasar-pasar. Paham ya? Harganya sangat mahal sekali. Barakallahu fikum, oleh karena itu harus kita jaga. Kita lihat sini. Kita ambil satu ayat lagi. Ayat yang berikutnya yaitu 257 dari surat Al-Baqarah.
Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, Allah lah pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dahulu kita, barakallahu fikum, walhamdulillah, sebagian orang yang dahulunya mungkin berada di kegelapan, kegelapan jauh dari ilmu, kemudian dientaskan, diberikan hidayah menuju ilmu, menuju al-haq. Sangat bahagia, senang. Seperti itu. Kita lihat di sini. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, penolong-penolong mereka ada taghut, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana taghut itu apa? Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, membolak-balikkan mereka. Mengeluarkan mereka dari cahaya menuju apa? Kegelapan, wal iyadu billah. Semula istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah, istiqamah di atas al-haq, akhirnya apa? Karena mendatangi perkara-perkara batil, salah dalam bergaul, salah dalam mencari ustadz, tersesat dari cahaya menuju kegelapan, wal iyadu billah. Hati-hati, na'am barakallahu fikum. Orang kufar, wal iyadu billah, penolong-penolong mereka adalah para taghut yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa nolong. Yang disembahnya apa yang disembah? Bebatuan, pohon, kemudian bulan, bintang atau berhala. Bisa bicara enggak? Enggak bisa bicara. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah para penduduk api neraka. Orang kufar itu penduduk para penduduk api neraka, kekal enggak di dalamnya? Kekal enggak orang kafir? Kekal, enggak boleh ragu, kekal. Orang kafir yang asli pun kekal, yang murtad kekal. Paham ya? La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup, enggak mati, merasakan terus azab, wal iyadu billah. Bahkan pamannya Rasulullah Abu Thalib, yang mana dia sendiri pembelaannya sangat kuat terhadap Rasulullah ketika berdakwah, mati dalam keadaan kekufuran, kekal dalam api neraka. Cuman mendapatkan apa? Mendapatkan keringanan azab, yaitu azab yang paling ringan di neraka. Apa azabnya itu? Memakai apa? Ya benar itu, benar teman. Apa? Berdiri di atas bara api. Oh ya, berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, itu yang paling ringan sudah. Paham ya? Sangat mengerikan sekali. Jangan kita berkeinginan untuk mencobai, jangan. Paham ya? Ngeri sekali. Itu azab neraka yang paling ringan. Namun surga yang paling bawah, barakallahu fikum, tingkatannya itu mengalahkan dunia 10 kali dunia dan seisinya. Masya Allah, itu surga yang paling bawah. Tingkatan yang paling bawah saja apa? 10 kali dunia dan seisinya. Masya Allah, Tapi neraka hati-hati, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka orang kufar kekal dalam neraka tersebut. Qala al-mufassirun asabahumullah, Allahu yatawallal mu'minin binasrihi wa taufiqihi wa hifdhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi kaum mukminin dengan memberikan pertolongan kepadanya dan memberikan taufik kepadanya dan menjaganya. Namun perlu diperhatikan, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, syaratnya kita harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Itu menolongnya. Paham ya? Dalil yang menunjukkan bahwasannya kalau kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Apa dalilnya? Naam, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dalam surat apa itu? Surat apa itu? Surat apa? Surat Muhammad ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Ta'ala menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan mengokohkan pendirian kalian. Subhanallah. Jadi syaratnya kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari, mengamalkan serta mendakwahkannya. Naam. Kita lihat sini. Yukhrijuhum minadh dhulumatil kufri ila nuril iman. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kaum mukminin dari kegelapan kekufuran menuju cahaya keimanan. Walladzina kafaru ansaruhum awliya'uhum. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir penolong mereka, wa awliya'uhum, dan pelindung-pelindung mereka, al-andad wal awsan.
tandingan-tandingan dan berhala-berhala alladzina ya'budunahu min dunillah, yang mereka menyembah berhala-berhala tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, Allahul musta'an. Padahal berhala-berhala itu bisa bicara tidak? Tidak bisa bicara. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya? Siapa bapak Nabi Ibrahim namanya? Siapa? Ibrahim alaihissalam punya bapak kafir itu kan? Kemudian Ibrahim suatu ketika marah, akan dihancurkan semua berhala itu. Tinggal berhala yang paling besar di kalongan kapak sudah gitu. Paham ya? Nah, ketika ditanya, apakah kamu yang melakukan ini, Ibrahim? Tanya yang paling besar itu kalau bisa bicara. Tanya yang paling besar itu kalau bisa bicara. Nah, ternyata nggak bisa bicara itu loh. Nah, siapa bapaknya ini namanya? Siapa namanya antum? Akhbar Naufal? Siapa? Yang yakin loh, yang yakin. Yang jelas. Ya, Azar ya, Azar. Paham ya? Azar itu nama bapak Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi kafir dia. Memusuhi, bukan main permusuhannya itu. Sampai ingin mengusir Nabi Ibrahim, hingga Nabi Ibrahim alaihissalam Nah, barakallahu fikum, Azar dan juga teman-temannya mengumpulkan kayu bakar untuk bakar Nabi Ibrahim mana itu. Nah, perjuangannya sangat luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Namun karena Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, api yang semula panas barakallahu fikum jadi apa? Dingin dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyatakan, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api yang panas menjadi dingin, bayangkan itu. Tapi bukan semata-mata dinginnya, karena tidak setiap dingin itu menyelamatkan. Percaya enggak antum? Tidak setiap yang dingin itu menyelamatkan. Iya enggak? Abdur Razak. Apakah setiap yang dingin itu menyelamatkan? Enggak. Contohnya dingin yang mana itu yang enggak menyelamatkan? Salju, lemari es itu dingin juga. Tapi ini bardan wa salaman, masya Allah. Dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ya. Nah, barakallahu fikum yang jelas. Nah, dingin dan menyelamatkan itu disebutkan di sini, barakallahu fikum, sebutkan para ulama atau penjelasan para ulama mengenai bardan diiringi dengan salaman menunjukkan bahwasanya dingin, tidak setiap dingin itu menyelamatkan. Paham ya? Jadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, itu termasuk mukjizah yang tersendiri. Kita lihat sini. Yukhrijunahum min nuril iman ila dhulumatil kufri. Yang mana berhala-berhala mereka atau tandingan-tandingan mereka justru mengeluarkan mereka dari cahaya iman menuju kegelapan kegelapan kekufuran. Ulaika ashabun nar al-mulazimuna laha. Mereka adalah para penduduk api neraka yang terus-menerus di situ. Hum fiha baquna baqa abadiyan. Yang mereka semuanya kekal di situ, tetap di situ selama-lamanya, la yakhrujuna minha. Yang mana mereka tidak akan keluar dari neraka tersebut, wal a'yadu billah. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena keadaan mereka seperti itu. Jadi semakin barakallahu fikum, setiap kali mereka dimasukkan, barakallahu fikum, kemudian nanti dikembalikan lagi. Seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya adab yang sangat barakallahu fikum pedih sekali ya. Adab yang sangat pedih bagi orang-orang kufar, dari kalangan kufar yang asli, ya, orang kafir asli ataupun orang yang yang kafirnya karena apa? Karena murtad, barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu keadaan mereka. Allahul musta'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun juga menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim mengenai orang-orang fasik, orang-orang kafir, barakallahu fikum, yang mereka berada di api neraka. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, orang-orang kafir, tempat kembali mereka adalah api neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Kapan saja mereka ingin keluar darinya, justru malah dikembalikan ke neraka tersebut. Wa qila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab api neraka yang dulu kalian mendustakannya. Enggak percaya dulu di dunia. Setelah itu barulah percaya ketika menyaksikan dan juga merasakannya. Barakallahu fikum hafizakumullah. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallaha at-taufiq wal hidayah. Nasallaha subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu lahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.